ruang lingkup ilmu alam. Apa sih ilmu alam itu? Ilmu alam dibagi menjadi dua, yaitu produk sains dan proses sains. Produk sains dibagi menjadi tiga, yaitu hukum, pernyataan yang menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi. Yang kedua adalah teori, pernyataan yang menjawab mengapa suatu fenomena yang teramati dapat terjadi. Dan yang ketiga adalah konsep, suatu fakta yang berlaku umum dan kebenarannya sudah teruji. Selanjutnya adalah metode sains. Apa itu metode sains? Langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah, menyelesaikan permasalahan, dan menemukan konsep atau prinsip secara terstruktur. Tahapan metode sains selalu dimulai dari pertanyaan dan diakhiri dengan kesimpulan. Bidang ilmu alam. Yang pertama adalah biologi. Bidang kajiannya meliputi makhluk hidup dan lingkungannya. Cabang ilmunya meliputi botani, zoologi, mikrobiologi, anatomi, fisiologi, dan lain-lain. Yang kedua adalah kimia, mempelajari tentang sifat struktur dan perubahan suatu materi. Cabang ilmunya meliputi kimia analitik, kimia organik, kimia anorganik, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah fisika, ilmu yang mempelajari tentang benda fisik dan energi. Cabang ilmunya meliputi mekanika, optika, kelistrikan, dan lain-lain. Segitu saja penjelasan dari saya, akan dilanjuti oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farifadullah. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh sahabat saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang metode ilmu alam yang meliputi mitos, trial and error, dan metode ilmiah. Pertama, dalam metode ilmu alam itu terdapat yang kita sebut sebagai mitos. Nah, mitos ini sesuai yang kita ketahui merupakan pandangan tradisional atau kuno orang-orang zaman dahulu dalam memandang alam. Nah, dalam mitos biasanya orang-orang akan memandang segala sesuatu itu memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang bersifat gaib ataupun supernatural. Nah, sebagai contohnya, orang-orang Dayak zaman dulu menyebut segala hewan maupun tumbuhan itu memiliki cerita asal-usul yang mereka sebut sebagai tempurun. Nah, mitos ini di zaman sekarang tentu saja memiliki pertentangan dalam metode ilmiah, yang mana orang sains modern tidak akan menerima itu sebagai pandangan yang bisa diterima dalam sains lagi. Nah, kita lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan trial and error. Nah, trial and error ini sesuai namanya merupakan metode yang berusaha mencari cara paling tepat atau cara terbaik dalam menemukan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, sebagai contoh, kita akan terus-terusan mencoba mencari cara untuk memasak ikan bakar dengan resep yang sesuai dan tertata. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Kita lanjut lagi kepada metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini merupakan metode yang memiliki pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh berdasarkan bukti empiris, dan proses ini melibatkan observasi yang cermat dan analisis data yang objektif. Nah, penarikan kesimpulan dari metode ilmiah ini bisa kita lihat itu penarikan yang didukung oleh bukti-bukti yang mendukung terhadap suatu fenomena atau permasalahan. Setelah membahas tentang metode ilmiah, saya akan membahas tentang aliran filsafat yang ikut membantu perkembangan ilmu alam, yaitu rasionalisme dan empirisme. Nah, sederhananya, empirisme ini merupakan aliran filsafat yang menekankan pengalaman langsung dari kita sebagai pengamat ataupun peneliti. Nah, sebagai contoh, saya bisa memahami suatu sifat atau objek itu karena saya melihat atau mengindra. Nah, kemudian kita lanjut kepada rasionalisme. Nah, rasionalisme ini berbeda dengan empirisme. Dia lebih menekankan pandangan yang berdasarkan akal sehat, logika, dan intelektual. Nah, karena bertumbuh pada tiga itu, rasionalisme ini berbeda dengan empirisme. Dia tidak memiliki kewajiban terhadap pengalaman langsung. Oke, penjelasan saya sampai sini dulu. Selanjutnya akan diteruskan oleh sahabat saya. Terima kasih. Di sini
ini saya akan menjelaskan kenapa planet Bumi menjadi satu-satunya planet yang layak di Bumi. Jadi di Bumi ada yang namanya biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer adalah bagian-bagian bumi di mana kehidupan berada. Biosfer memiliki 3 komponen, yaitu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Atmosfer adalah udara, hidrosfer adalah lautan, dan litosfer adalah daratan. Karakteristik makhluk hidup sangat beragam. Karena ini mereka membutuhkan wilayah yang spesifik. Hal itu disebut dengan bioma. Apa itu bioma? Bioma adalah wilayah di mana memiliki sifat geografis atau iklim yang sama. Bioma dibagi menjadi 2, yaitu bioma daratan dan bioma perairan. Bioma perairan ada 5, yaitu danau, lahan basah, sungai, estaturi, dan laut.